Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudzakhirul Mu'asyikin Faiz Aziz dari kelas 10 Tekfar 1 SMK Bakti Indonesia Medika Jombang. Saya di sini akan mempresentasikan madu sebagai obat dalam ilmu agama Islam. Madu adalah suatu zat kental manis yang dibuat oleh lebah dengan jalan fermentasi dari nektar bunga di dalam saluran pencernaan lebah setelah mengalami perubahan. Suranto 2004 menyatakan bahwa madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Madu juga mengandung unsur makna yang luar biasa, walaupun kadarnya kecil, sehingga bisa digunakan sebagai tonik alami. Keunggulan lain yang dimiliki madu adalah aroma dan cita rasa yang khas. Maka madu sering digunakan untuk penyedap makanan, bahan kosmetik, dan obat-obatan. Selain madu sebagai hasil utama lebah, ada juga hasil samping dari lebah, salah satunya berupa polen. Polen atau tepung sari bunga merupakan suatu hasil alam yang terdapat pada kepala putik bunga dalam bentuk butir-butir serbuk halus. Polen bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh, memacu vitalitas dan kesehatan tubuh. Madu. Uraian tentang madu. Lebah madu memperoleh sebagian energi dari karbohidrat dalam bentuk gula. Dalam koloni lebah, madu pada dasarnya merupakan sumber energi. Bahan yang diubah menjadi lemak dan glikogen serta makanan utama bagi lebah yang hidup dalam koloni tersebut. Bentuk madu berupa cairan kental alami dengan bahan baku nektar. Sewaktu musim tumbuhan bunga yang secara umum berasa manis, nektar adalah senyawa kompleks yang dihasilkan kelenjar tanaman dalam bentuk larutan gula. Namun karena seringkali produksi madu dalam koloni tersebut melebihi kebutuhan makanan, maka manusia mengambil madu sebagai untuk beragam keperluan dan kebutuhan. Secara keseluruhan, madu tidak mengandung unsur berbahaya. Faktanya, belum ada seorang pun dari kalangan peneliti dan dokter yang menyatakan bahwa madu dapat menimbulkan efek buruk tertentu jika digunakan sebagai obat ataupun terapi penyembuh penyakit. Hampir seluruh zat yang terkandung di dalam madu dapat diserap oleh tubuh karena zat ini berasimilasi dalam tubuh, tidak memerlukan aktivitas pencernaan yang berat. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, madu ternyata tidak sekedar pemanis yang melezatkan makanan dan minuman, tetapi terdapat pula beragam zat yang sangat bermanfaat bagi manusia, baik untuk vitalitas maupun penyembuhan bagi para penderita sakit. Madu tersusun atas senyawa gula, karbohidrat, vitamin, enzim, asam organik, serta sejumlah mineral yang komposisinya berubah-ubah sesuai dengan kualitas nektar dan serbuk dari serbuk sari. Madu murni menurut Farmakope Indonesia adalah madu yang diperoleh dari sarang lebah madu, Apis mellifera, dan spesies lainnya yang telah dimurnikan dengan pemanasan sampai 70 derajat Celcius. Setelah dingin, kotoran yang mengapung disaring. Selanjutnya madu dapat ditambah dengan air secukupnya untuk pencernaan sehingga bobot madu per mili memenuhi persyaratan yang telah dibakukan. Rasanya khas, yaitu manis dengan aroma yang enak dan segar. Warnanya bening atau kuning pucat sampai coklat kekuningan. Jika dipanaskan, aromanya menjadi lebih kuat dan bentuknya tidak berubah. Untuk menghasilkan 1 kg madu, lebah harus mengumpulkan
120.000 sampai 150.000 tetes nektar untuk 3-4 kg nektar dengan menempuh jarak 360.000 sampai 450.000 km. B. Kualitas madu. Madu berasal dari bunga yang beragam, sangat berbeda dalam penampilan dan kualitas. Faktor-faktor yang menentukan kualitas madu antara lain warna, rasa, kekentalan, aroma. Warna dan rasa adalah paling penting dalam pemasaran madu dan dapat rusak selama pengolahan. Pemanasan madu harus tetap agar tidak merusak kualitas madu. Madu yang dipanasi berlebihan warnanya makin gelap dan rasanya seperti zat terbakar. Pemanasan yang berlebihan juga dapat menghilangkan aroma. Madu sangat mudah menyerap air dan penyimpanannya harus ditutup rapat. Bila penyimpanannya madu kurang baik, maka madu akan mengalami fermentasi dan kualitasnya akan rusak. Kualitas madu di Indonesia ditentukan oleh Standar Nasional Indonesia atau SNI nomor 1354 2004 tahun 2004. Standar tersebut merupakan kriteria mutu madu dan revisi dari SNI nomor 1354 1994. C. Jenis madu. Jenis madu menurut karakteristiknya madu disesuaikan dengan sumber nektarnya, yaitu flora, ekstraflora, dan madu embun. Dikenal pula madu monoflora yang artinya berasal dari satu tumbuhan utama. Berikut adalah jenis-jenis madu dilihat dari sumber nektar tanamannya, yaitu 1. Madu flora, yaitu madu yang dihasilkan dari nektar bunga. 2. Madu ekstraflora. Yaitu madu yang dihasilkan dari nektar di luar bunga. Madu embun yaitu madu yang dihasilkan dari cairan ekskresi serangga. Kemudian eksudatnya diletakkan pada bagian-bagian tanaman. Cairan ini kemudian dihisap dan dikumpulkan oleh lebah madu. D. Manfaat madu. Peradaban kuno menganggap madu sebagai makanan dewa karena bisa membuat manusia berusia panjang. Manusia memanfaatkan madu sebagai makanan dan obat karena madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina. Sebagai suplemen makanan, memiliki efek sedatif dan laksatif, serta mencegah pertumbuhan mikroba. Sebagai sumber energi, madu memang memiliki beberapa keunggulan. Meskipun total kalori yang dihasilkan oleh madu lebih kecil daripada gula untuk berat yang sama, secara kualitatif, gula yang ada pada madu lebih berkualitas daripada gula selain dari madu. Sebagian besar gula yang terdapat di dalam madu adalah fruktosa dan glukosa, yang merupakan dua jenis gula sederhana dari sukrosa yang dapat langsung diserap oleh darah dan secara cepat dapat menghasilkan energi. Dari gambar ini jelas bahwa madu sangat cocok untuk para olahragawan dan para atlet, khususnya dalam memenuhi kebutuhan energi atau mengambil energi yang telah terkuras. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.